Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya guys ya. Seperti biasa pada malam hari ini kita akan membuat suatu materi atau kita akan memaparkan suatu materi tentang yang namanya strategi dakwah Islam Nusantara. Jadi ini bersangkutan dengan yang namanya histori atau yang namanya sejarah. Langsung saja, salah satu arti strategi. Apa sih yang disebut strategi itu? Strategi bola 4-4-2 atau 4-3-3 bukan. Jadi strategi di sini yang dibuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana atau planning yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dalam konteks dakwah Islam, strategi dakwah yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para mubaligh atau ulama yang membawa misi Islam di dalamnya. Dari kajian atas dan berbagai literatur setidaknya terdapat beberapa kegiatan yang dipergunakan sebagai kendaraan. Kendaraan di sini maksudnya perantara ya. Selanjutnya sarana dalam penyebaran Islam Indonesia diantaranya adalah perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Berikut uraian singkat mengenai hal tersebut. Pertama, perdagangan. Nah, jadi salah satu upaya atau strategi Islam dulu ketika masuk ke Indonesia adalah melalui perdagangan atau perniagaan. Pada tahap awal saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga ke abad 16 Masehi. Aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab, Persia, India, Cina, dan sebagainya. Saluran Islamisasi melalui jalur perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas perdagangan tersebut. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham tersebut. Jadi sistem saham atau investasi dari dulu sudah ada. Nah, fakta sejarah ini dapat diketahui berdasarkan data informasi yang penting yang dicatat oleh Tom Price bahwa pedagang muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa, yang mana ketika itu penduduknya masih kafir. Mereka berhasil mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan mulah dari luar, sehingga jumlah mereka semakin bertambah banyak. Dalam perkembangan selanjutnya, anak keturunan mereka menjadi penduduk muslim dan kaya raya. Selanjutnya perkawinan ya guys ya. Gimana kita mengetahui dari perkawinan? Dari aspek ekonomi sudah kita bahas. Para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para hukum Islam, bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan karena proses pengislaman hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari sinilah kita mengerti bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, tanpa upacara atau ritual rumit lainnya. Setelah itu mereka menjadi komunitas muslim lingkungannya sendiri. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan di sini adalah perkawinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel ya dengan Nyai Manila, antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawunganten Brawijaya dengan Putri Campa, orang tua Raden Patah, Raja Kerajaan Islam Demak, dan yang lain-lain. Selanjutnya pendidikan ya. Proses Islamisasi di Indonesia dilakukan melalui pendidikan atau media pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan yang baik. Dengan demikian semakin hari lembaga pendidikan pesantren mengalami perkembangan baik dari segi jumlah maupun mutunya. Di antara lembaga pendidikan pesantren yang tumbuh pada masa awal Islam di Jawa adalah pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel atau Ampel Denta. Kemudian pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri popularitasnya melampaui batas di Pulau Jawa sehingga ke Maluku. Jadi luas ya guys ya, sampai ke Pulau Maluku ternyata. Masyarakat yang mendiami Pulau Maluku terutama Hitu banyak yang mendatangkan pesantren Sunan Giri untuk belajar ilmu agama Islam. Bahkan Sunan Giri dan para ulama lainnya pernah diundang ke Maluku untuk mendirikan pelajaran agama Islam. Banyak di antara mereka yang menjadi khotib, muadzin, hakim, qadli. Qadli itu artinya yang menentukan ya, dalam masyarakat Maluku yang memperoleh imbalan cengkeh. Wah, ternyata masih panjang ya guys ya. Selanjutnya pendidikan sudah selesai, tasawuf. Jalur lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah proses Islamisasi Indonesia adalah tasawuf.
Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Pada umumnya, para pengajar tasawuf atau para sufi adalah guru-guru pengembara yang sukarela. Mereka menghayati kemiskinan, juga seringkali berhubungan dengan perdagangan. Mereka mengajarkan teosofi yang telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas di masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam hal magis dan mereka kekuatan penyembuhan. Di antara mereka ada juga yang menikahi gadis-gadis para bangsawan setempat dengan tasawuf bentuk Islam yang diajarkan kepada para penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya memeluk agama Islam. Selanjutnya adalah kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Sunan Kalijaga hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Tapi keduanya berisi ajaran Islam yang nama-namanya pahlawan muslim. Selain wayang, media dan digunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia juga adalah seni bangunan dan seni pahat atau seni ukir, seni tari dan seni sastra. Buktinya mana? Buktinya banyak masjid yang mana dalam masjid tersebut terdapat banyak seni. Salah satunya adalah Masjid Demak, Sedang Duhur, Agung Kepulauan Cirebon dan sebagainya. Terakhir adalah politik. Di Maluku di Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian pengaruh dari raja tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah itu. Jalur politik juga ditempuh dengan kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-muslim atau non-Islam, baik di Sumatera, Jawa maupun Indonesia. Selanjutnya asal-usul Muhammadiyah. Asal-usul Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Yang bertepatan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Ide dasar Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah antara lain perlunya pembaharuan dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam karena peran umat Islam telah rusak dan hilangnya berbagai bidang, misalnya bidang politik, ekonomi, apalagi perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan bidang keagamaan. Kemudian kembali ajaran Islam telah tercampur dengan berbagai paham sehingga memunculkan tahayul, khurafat, bid'ah, dan syirik di kalangan masyarakat muslim. Mempertahankan organisasi Islam di masa kini di kalangan pemuda remaja setara dengan pelajar karena derasnya informasi. Saya sampai ngantuk ya guys ya. Dalam kebudayaan barat yang masuk Indonesia telah mempengaruhi kepribadian umat Islam. Persyarikatan ini bukan berbarisasi, modernisasi yang juga organisasi terbesar di Indonesia. Organisasi yang terdiri di Indonesia mereka dan mempunyai andil besar dalam usaha memberikan negara Indonesia. Jadi seperti itu ya strategi atau dakwah yang sudah memasuki ke dalam negeri kita tercinta yaitu Indonesia. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.